Shalom jemaat Tuhan. Lebih semangat lagi katakan shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini, amin. Kita mendatang kehadiran Tuhan dengan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia yang teramat baik. Kita ada hingga saat ini. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kekuatan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau yang selalu ada. Datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kemu sujud Tuhan di altar-Mu. Kemu memuliakan Kau Tuhan di tempat ini. Kemu pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Engkau ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Yesus Kristus Tuhan, karena mulia dan luhur berkorban bagiku, maka jiwaku memuja Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak untuk kami sembah, Engkau yang layak untuk kami muliakan. Yesus, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau sujud di kaki-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengerti, Engkau yang sanggup memulihkan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau kemenangan. Katakan dengan imanmu, dengan keyakinanmu. Ku yakin Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Tuhan kesembuhan, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir tengah kami Tuhan pada siang hari ini. Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang menjamah kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami yang rindu Engkau, kami yang rindu jamahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami datang ke tempat ini, kami mau bersorak-sorai buat Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan, dan nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Biarlah nama-Mu terus yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Belum terdengar suaranya, kita akan bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Hati akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih. Hati pula membawa berkat berkatnya. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur. Pasti pula membawa berkat berkatnya. Pasti pula membawa berkat berkatnya. Pasti pula membawa berkat berkatnya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sadar jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, karena Dialah pencipta, Dialah yang melukis cakrawala, Dialah yang bertata dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita mau bernyanyi
rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan. Kami rindukan. Sekali lagi katakan dengan imanmu kami. Sama-sama kita katakan, oh, oh, oh. Datanglah, datanglah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, melalui di tangannya. That is our God. That is our God. That is our God. Woo! Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita sudah bersorak-sorai, kita sudah meninggikan Engkau di tempat ini. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dengan 2 amplop sekaligus. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah bersorak-sorai, kami sudah meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi dan kaki yang melangkah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kanan dahulu, tengah, dan yang paling pinggir. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus berkati persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena begitu sayangnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mau menegur kami melalui firman-Mu. Engkau mau bentuk kami Tuhan serupa dan segambar dengan-Mu Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang lebih tinggi daripada langit biru. Kasih-Mu yang begitu luas, melebihi luas samudra. Engkau Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Layaklah Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami beribadah kepada Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau yang disukakan, digirangkan karena kami. Dan biarlah pagi hari ini Engkau yang menyatakan kehendak firman-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan perbuat. Kan kemarin Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap untuk kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk renungan firman katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Katakan shalom.
Ya, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku. Kita akan memperhatikan dua kisah yang tercatat dalam Injil Lukas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan baca saja dengan cepat. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-20, dari 19 dulu. Lukas 19 ayat 29 sampai 35. Nanti kita akan sambung dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 29 sampai 35. Dalam perikop Yesus dilulukan di Yerusalem, ya. Ini kisah yang pertama yang kita coba akan pelajari, saudaraku. Lukas 19 ayat 29 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Saudara, kisah ini menceritakan ketika Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Yerusalem, ketika dia ada di Betfage Betania, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mendahului dia ke desa yang ada di depan mereka. Apa tujuannya? Ada sebuah tugas, ada sebuah pekerjaan yang mereka harus lakukan. Mereka harus mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang, yang sedang tertambat, yang sedang diikat di sebuah tempat. Ya, ambil keledai itu. Kalau ada orang tanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawab, Tuhan memerlukannya. Dan menariknya, saudaraku, dalam cerita ini, saudaraku, ketika murid-murid Yesus melakukan seperti apa yang disuruh Tuhan, mereka menemukan kejadian persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi kejadiannya persis seperti apa yang Tuhan katakan. Ya, bisa dipahami ya? Waktu Tuhan bilang nanti kalau engkau melepaskan keledai itu, ada orang tanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawab, Tuhan memerlukannya. Oke, coba sekarang kita lihat kisah yang kedua, saudaraku. Dalam Lukas pasal 22, ayat yang ke-7 sampai 13. Ini ceritanya sama, saudaraku ya. Ini cerita yang berbeda tetapi dalam konteks yang mirip-mirip, saudaraku. Ada tugas yang diberikan Yesus kepada muridnya. Maka tibalah, Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, ayat 10, saudaraku, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13, perhatikan saudaraku. Maka berangkatlah mereka, Petrus dan siapa tadi?
Yohanes, ya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudaraku, ini konteks cerita yang berbeda dalam tugas dan maksud yang berbeda, tetapi ada kesamaan dari kisah ini, saudaraku. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan makan Paskah, mereka, saudaraku, bertanya sama Yesus, di mana kami harus mempersiapkannya? Lalu Tuhan memberikan sebuah arahan, sebuah petunjuk. Kamu masuk ke dalam kota, kamu akan ketemu sama orang yang bawa air. Ya, ikuti orang itu. Nanti orang itu masuk ke dalam sebuah rumah. Tanya sama tuan rumahnya, tanya sama yang punya rumahnya, di mana Tuhan menyuruh untuk mempersiapkan makan Paskah. Nanti orang itu akan menunjukkan kepadamu tempatnya. Dan ketika mereka, murid-murid Yesus ini, Petrus dan Yohanes, berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, firman Tuhan mencatat, saudaraku, mereka mendapati semuanya seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Saudara, waktu saya renungkan kisah ini, saudaraku, bukankah seperti ini juga kehidupan kita? Bahwa sadarkah kita bahwa ketika Tuhan ciptakan kita di dalam dunia ini, waktu Tuhan panggil kita secara khusus menjadi anak-anak Tuhan, ada sebuah tugas, ada sebuah pekerjaan, ada rencana, ada rancangan Tuhan yang sudah Allah persiapkan untuk kita kerjakan. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, sadarkah kita bahwa kita hadir dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah di-planning Allah, yang sudah direncanakan Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Bahkan firman Tuhan bilang sebelum dunia diciptakan. Dan Tuhan mau, saudaraku, kita hidup di dalamnya. Kita melakukan, kita mengerjakan pekerjaan baik, perbuatan baik yang Allah rencanakan itu. Karena itu, saudaraku, hari ini, saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berjalan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Allah mau untuk kita perbuat, yang Allah rancangkan dan yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Dan hal yang menarik, saudaraku, waktu saya mempelajari kisah ini, waktu kita berjalan di dalam rencana Allah ini, saudaraku, maka Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan dipersiapkan Allah menjadi rekan, menjadi partner, menjadi networking, menjadi jejaring untuk kita melakukan pekerjaan baik kita. Jadi Tuhanlah yang akan merancang perjalanan kehidupan kita untuk berjumpa dengan orang-orang yang akan menjadi rekan kita, partner kita, untuk menyelesaikan semua rancangan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Kalau saya renungkan, saudaraku, ya, saya tidak pernah berpikir saya mau jadi pendeta, jadi seorang gembala jemaat. Tapi saudaraku, waktu saya berjalan di dalam rencana Allah, maka Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang menjadi rekan, yang menjadi jejaring dalam hidup saya, yang membawa saya menggenapi rencana Tuhan itu. Tahun 1988, tepatnya tanggal 3 Januari 1988, saya pindah bersama dengan orang tua saya ke komplek Taman Polres Gaga ini. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah mereka
bahwa saya punya tetangga di sebelahnya seorang pendeta. Ya, ini nggak ada yang rencanakan. Dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu sebuah rancangan Tuhan. Saya dibina oleh beliau dalam pembinaan sehingga saya mampu untuk melakukan pelayanan dengan baik. Sampai satu kali ketika saya ada di dalam dunia pekerjaan, tanpa saya duga, saya punya bos, saya punya pimpinan di tempat kerja saya, papanya adalah seorang pendeta. Dan dialah yang membimbing saya, membawa saya, sampai akhirnya menjadi seorang pendeta dan jadi seorang gembala jemaat. Saya mau katakan begini saudaraku, waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, waktu kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam rancangannya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menjadi jejaring dalam hidup kita, networking dalam hidup kita. Saya ingat saudaraku, waktu saya diperintah sama Tuhan untuk menjadi gembala jemaat, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan siapa saya? Siapa yang mau ikut saya? Siapa yang mau jadi jemaatnya? Jadi pendeta sih gampang Tuhan. Masalahnya siapa yang mau dengar? Siapa yang mau ikut? Tapi saudaraku, perintah Tuhan nyata buat saya untuk saya jadi gembala. Dan Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang, ya, dengan rekan-rekan pelayanan yang berjibaku, yang berani berkorban, yang berani mendukung bersama-sama dengan saya dalam pelayanan itu, sehingga dalam waktu setahun terciptalah sebuah jemaat. 60 orang kami menangkan. Saya mau berkata saudaraku, waktu kita berjalan dalam rancangan Allah, dalam rencana Allah, maka Tuhan akan mempersiapkan, mempertemukan kita dalam sebuah rancangan-rancangan, rencana-rencana, dan orang-orang yang akan membuat kita menyelesaikan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Bisa dipahami saudaraku? Amin. Oleh karena itu hari ini pertanyaannya buat kita saudaraku, bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan baik yang Allah persiapkan itu? Bagaimana kita menjadi pribadi yang melakukan seperti apa yang Tuhan rencanakan, menyelesaikan pekerjaan baik yang Allah rancangan dalam hidup kita. Karena waktunya nggak cukup saudaraku ya, saya sudah mempersiapkan 2 poin, tapi kita coba hari ini kita akan lihat 1 poin saja saudaraku, yang nanti kita akan sambung minggu depan. Yang pertama, coba yuk kita kembali lihat Lukas 22 ayat yang ke-8 saudaraku. Ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, perhatikan baik-baik saudaraku kalimat ini ya. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik perintah ini jelas, ini tertuju kepada spesifik, kepada perintah yang khusus hanya kepada Petrus dan Yohanes. Kalau kisah yang tadi sebelumnya pada pasal 19 saudaraku, kepada 2 orang murid diperintahkan untuk pergi ke kampung yang ada di depannya supaya ambil keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang, yang tertambat. Ada perintah yang khusus yang Tuhan nyatakan saudaraku kepada kedua murid ini, dan mereka mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bahkan kalau kita baca saudaraku, di sana murid-murid mulai bertanya, di manakah engkau menghendaki untuk kami mempersiapkannya? Lalu Yesus menjelaskan, memaparkan secara rinci. Kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nanti ikuti dia, ya. Nanti masuk ke dalam sebuah rumah, tanya sama tuan rumahnya di mana tempat untuk mengadakan makan Paskah. Saudara, saya melihat di sini ini
Bagaimana para murid bisa menyelesaikan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik, mengerjakan perbuatan baik yang Allah rencanakan dalam hidup mereka. Yang pertama, saudaraku, karena mereka memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saudaraku ya, karena mereka memiliki kepekaan, mereka bisa mengerti, mereka bisa mendengar, mereka bisa memahami apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Miliki kepekaan untuk mendengar Tuhan bicara. Bahkan Tuhan memaparkan secara rinci, saudaraku, nanti kamu masuk ke dalam kota, kamu ketemu orang yang bawa kendi, itu kan jadi kuncinya kan, jadi clue-nya kan. Waktu mereka masuk, clue pertamanya, lihat ada orang bawa kendi. Itu kan kayak orang sebuah perintah yang spesifik, yang khusus. Ada clue-cluenya. Nanti kamu ketemu orang bawa kendi, berisi air, ikuti. Sampai ke rumah, cari tuan rumahnya, tanya sama yang punya rumahnya. Saya melihat saudaraku, untuk kita dapat tahu dan mengerti ya apa yang Tuhan mau kita perbuat, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup ini, saudaraku, harus kita memiliki kepekaan untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dan untuk bisa dengar baik-baik, untuk bisa kita memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, sangat dibutuhkan hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang berhati murid, hanya orang-orang yang berkarakter murid yang bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, dengar suara Tuhan tuh kayak apa? Saya sulit untuk menjelaskannya. Seperti yang saya berulang kali saya katakan, seperti Anda makan durian, rasanya apa? Dibilang manis, pahit. Dibilang pahit, bau arak. Betul ya? Tapi dibilang bau arak, tapi manis. Jadi rasanya kayak apa? Sulit untuk dijelaskan. Jelasinnya bagaimana? Ambil duriannya, masukin ke mulutnya. Lu cobain aja sendiri dah. Saya kalau saudara tanya sama saya, Pak, dengar suara Tuhan itu seperti apa? Sulit untuk saya ungkapkan, saudaraku. Tapi yang jelas, saya tahu Tuhan bicara. Bisa berbicara secara audible di telinga saya, bicara di hati saya, bicara di pikiran saya. Saya mengalami betul. Ini karena perintah istri dan anak saya, nggak boleh lagi diceritain katanya gitu ya. Kan saya udah pernah cerita kan. Dari sejak waktu saya ketemu dengan istri saya saja, Tuhan bicara. Begitu saya lihat pertama kali istri saya, wah itu waktu segitu mang belum kenal saudaraku. Begitu saya lihat Tuhan ngomong. Ngomongnya bahasanya ini lagi, gaul lagi. How? Itu bini lo. Saya lihat gitu kan. Cantik sih Tuhan, tapi kok matanya belum amat ya. Ini serius saudaraku. Pertama kali. Saya dengar betul suara Tuhan waktu Tuhan perintahkan saya untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa saya? Tapi Tuhan bicara jelas untuk saya mengambil pelayanan itu dan memulai pelayanan itu. Tuhan bilang, angkat tabut perjanjian Allah itu. Sekarang jadi imam, benar-benar imam. Tuhan perintahkan saya begitu. Dan berjalanlah, nanti kamu akan lihat mujizat Allah. Itu jelas perintah itu. Waktu Tuhan suruh saya tinggalkan bisnis saya, tinggalkan pekerjaan saya, jelas Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya, kamu selama ini seperti burung yang ada tinggal di dalam sangkar emas. Nyaman hidupmu,
tiap pagi dikasih makan tuannya, tiap sore dikasih makan tuannya, sampai hidup senang kau di dalam sangkar emas itu. Sekarang keluar dari sangkar emas itu, terbang di udara. Nanti Bapa di sorga yang kasih makan. Jelas perintah Tuhan itu kepada saya. Dan saya mau berkata saudaraku, untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus ngerti apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Dan itu bisa kita miliki saudaraku. Kepekaan itu untuk mendengar suara Tuhan. Waktu kita mau melekat, waktu kita mau intim, waktu kita mau dekat dengan Tuhan. Waktu kita punya karakter seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Bisa dimengerti saudaraku? Amin. Jadi hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang berkarakter seorang murid, yang memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan bicara. Hanya orang-orang yang mau dibentuk, yang mau diajar oleh Tuhan, yang memiliki kepekaan untuk mengerti Tuhan bicara. Apa alasannya saudaraku? Alasannya saudaraku, karena hanya manusia roh yang sehat, hanya orang yang punya manusia rohnya sehat, yang mampu berinteraksi dengan roh Allah. Kita tahu ya, manusia itu kan trikotomi, roh, jiwa, tubuh, betul ya? Tubuh kita ini dari debunan tanah, dari dunia. Waktu Allah menciptakan manusia, dibentuknya lah manusia dari debu dan tanah, belum jadi makhluk hidup. Bagaimana jadi makhluk hidupnya? Waktu Allah menghembuskan nafas kehidupan, ada ruah, ada nafasi Allah, ada roh Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Roh itulah saudaraku yang Allah karuniakan, dan roh itulah yang bisa berkomunikasi, yang bisa berinteraksi, yang bisa berhubungan dengan roh Allah. Dan hanya orang-orang yang rohnya sehat yang bisa berinteraksi dengan roh Allah. Saya jujur saudaraku, kita ini orang nih kadang-kadang hanya memperhatikan, rata-rata kita hanya memperhatikan itu kebanyakan tubuh, jiwa. Rohnya seringkali terabaikan. Kalau sudah ngerawat tubuh, widih, itu sampai mulusnya kinclong. Sudah manicure, pedicure, ecure gitu ya. Sampai mulus, mengkilat. Diolesin ini, diolesin itu. Enggak salah. Enggak salah. Memang betul enggak salah. Tapi jangan perhatikan tubuh doang. Ya. Jiwa, kebutuhannya refreshing, jalan-jalan, kia-kia, seneng-seneng. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan cuma jiwa, rohmu perhatikan. Waktu kita nggak pernah berinteraksi dengan Tuhan, waktu kita nggak pernah punya waktu bersama dengan Tuhan, sadar nggak? Roh kita itu sakit. Memang nggak berasa, saudaraku, karena iblis tipu kita. Nggak bakal berasa, karena iblis memutar balikan kebenaran. Tapi sesungguhnya roh kita sudah mulai pingsan, bahkan mulai hampir kolap, hampir mati, saudaraku. Bagaimana mungkin dalam kondisi pingsan bisa ngerti Tuhan bicara apa? Hanya orang-orang yang punya roh yang sehat yang bisa dengar suara Tuhan, yang mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan dan perbuat. Bagaimana itu bisa? Waktu engkau punya relasi yang baik dengan Tuhan, bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, waktu kita intim melekat dengan Tuhan,
diajar, dididik, dibentuk, dinasehati oleh firman Tuhan, itu roh kita, saudaraku, sedang diberi makan. Roh kita sedang diperbaharui hari demi hari. Roh kita menjadi roh yang kuat, menjadi roh yang sehat. Dan roh yang sehat itulah yang punya kemampuan untuk dengar suara Tuhan, untuk ngerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Bisa dimengerti, saudaraku? Amin. Saudaraku, bahkan ini dari versi manusianya ya, dari segi manusia ya, saudaraku, ya. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah rencanakan, kita harus dengar. Kita harus punya kemampuan untuk mendengar apa yang Tuhan suruh. Tapi dari segi Tuhannya pun, ini kan Tuhan yang bicara, bahkan Tuhan merinci, memberikan perincian secara spesifik kepada murid. Ya, kamu pergi ke kampung di depanmu, nanti kamu ketemu seekor keledai muda yang tertambat. Nanti kamu lepaskan talinya, nanti waktu kamu lepaskan talinya, ketemu orang pemiliknya, orang itu akan bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawab Tuhan memerlukannya. Rinci, spesifik. Dari pihak Tuhannya nih, ya. Kamu masuk ke dalam kota, nanti kamu ketemu sama orang yang bawa kendi berisi air, ikuti orang itu sampai ke rumahnya, cari tuan rumahnya, ketemu sama tuan rumahnya, tanya sama yang punya rumahnya, di mana Tuhan dan murid-muridnya akan mengadakan makan Paskah. Tuhan mau memberikan sebuah penjelasan secara rinci. Dan saya mau bilang, saudaraku, penjelasan secara rinci ini, saudaraku, hanya Tuhan mau paparkan, hanya Tuhan mau jelaskan, hanya kepada murid, hanya kepada orang-orang yang bergaul intim, yang bergaul erat dengan Tuhan, nggak sembarang orang. Yuk, coba minta tolong Markus pasal 4 ayat 33-34. Markus pasal 4 ayat 33-34. Yuk, dibaca ya. Semua ya, baca ya. 2, 3. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ayat 34. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-murid, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Di penulis Markus bilang begini, kepada para pengikut, kepada banyak rombongan, Yesus hanya berkata-kata kepada mereka berupa perumpamaan-perumpamaan. Ada seorang penabur yang menaburkan benihnya di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya. Lalu ditaburkan di tanah yang berbatu. Nggak dijelasin artinya apa. Ngerti? Ya syukur-syukur ngerti. Nggak ngerti? Ya sudah. Tapi kepada murid-murid, ya, tetapi kepada murid-murid, ia menguraikan segala sesuatu. Menjelaskan secara spesifik, detail, apa yang Tuhan katakan. Saya mau berkata sekali lagi, saudaraku, hari ini dengar baik-baik, ya. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, yang direncanakan Allah. Hidup kita tidak akan pernah maksimal dalam rancangan Allah kalau kita nggak pernah punya kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bicara kepada selain murid. Bisa dipahami, saudaraku? Tuhan hanya mau menjelaskan, hanya mau memaparkan secara rinci, tersendiri, hanya kepada para murid. Di luar murid, Yesus tidak berkata apa-apa.
Oleh karena itu saudaraku, hari ini saya mau berkata, yuk bangun keintiman kita. Tidak bisa tidak saudaraku, kita di dalam dunia ini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang direncanakan Allah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau, Allah mau kehidupan kita dalam dunia ini mengerjakan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Dan untuk kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita harus dengar, harus ngerti. Itu membutuhkan saudaraku kepekaan untuk kita. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan itu? Ketika kita menjadi pribadi yang melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Roh kita sehat, maka kita bisa dengar, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita intim, kita dekat, punya karakter sebagai seorang murid, punya hati yang mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan baru mau bicara kepada kita dengan terperinci seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bukan murid saudaraku, kalau kita cuma sekedar pengikut, kalau kita hanya sekedar datang ke gereja, sama seperti para rombongan, kemana Yesus pergi? Ikut. Yesus nggak banyak bicara sama mereka. Andai kata Yesus bicara juga hanya berupa perumpamaan-perumpamaan yang tidak dimengerti oleh mereka. Amin. Hari ini saudaraku, saya mau katakan, pandemi jangan membuat kita, sekali lagi, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan jemaat, pandemi justru adalah masa-masa penyaringan. Masa-masa kita benar-benar dipilih dan disaring oleh Tuhan. Kesetiaan kita diuji. Terlalu banyak, saya katakan terlalu banyak argumentasi dan alasan buat kita untuk tidak beribadah. Dan tidak ada orang yang bisa melarang lagi. Gereja pun sudah tidak bisa lagi kunjungan. Saya mau kunjungan ke saudara, itu harus mendapat ACC dulu dari saudara. Ada beberapa jemaat yang mengatakan, maaf, tidak terima tamu. Ya sudah, saya juga nggak bisa. Nggak bisa saya mentang-mentang saya gembala jemaat, kucuk-kucuk nongol di rumahnya. Saya harus dapat ACC dulu dari yang punya rumah. Boleh nggak saya pelayanan perjamuan kudus? Oh boleh Pak, silakan. Baru datang. Oh jangan Pak, tidak terima tamu. Ya sudah, kita juga nggak bisa datang. Hari ini saya mau bilang saudaraku, terlalu banyak untuk kita bisa berbuat alasan untuk kita tidak datang ibadah. Ini baru ngomong ibadah saudaraku. Bagaimana dengan hari-hari kita di rumah? Apakah kita punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa? Saya mau bilang saudaraku, hari ini yuk bangun keintiman kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan berjalan menggenapi rencana Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Ya, jadi minggu depan datang ya. Oke, yuk kita akan datang sama Tuhan. Katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan pada. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kuduskan hingga tulus
selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, oh, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, haleluya, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, menyembahmu, Ku meninggikan, menyembahmu, intim denganmu, belajar mendengar suaramu, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan, kami besarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, bahkan memberi sebuah kebenaran buat kami untuk kami memahami bahwa kehadiran kami di atas muka bumi ini, panggilan Tuhan bagi kami menjadi orang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Ada sebuah maksud, ada sebuah tujuan pekerjaan yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Dalam pekerjaan baik yang Allah rencanakan dan rancangkan. Dan untuk kami bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kami membutuhkan sebuah kepekaan untuk mendengarkan Tuhan bicara. Karena itu ajar kami Tuhan untuk kami melekat erat di dalam Tuhan. Karena ketika roh kami sehat, ketika roh kami dalam keadaan baik, kuat,
barulah kami mampu untuk mendengar Tuhan bicara, untuk mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan pesankan bagi kami. Bahkan Tuhan hanya mau bicara kepada para murid, hanya kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun dalam hidup kami, bagaimanapun kondisi kami, ajar kami untuk terus melekat di dalam Tuhan. Dengan demikian kami bisa mengerti apa yang Tuhan sedang mau untuk kami perbuat dan kami kerjakan. Kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memberkati hidup kami, supaya kami boleh mengerjakan pekerjaan baik yang Allah rancangkan dalam hidup kami sebelum dunia diciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Kita segera mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan menyaksikan warta. Here we go. Well, this is how I praise ya. I throw my hands up to you, my Savior. I'm gonna stand up and give you everything, 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 all that I am. Yeah, this is how I praise ya. I'm going all in, yeah, I'm on fire. I'm gonna dive in and give you everything, 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 all that I am. 'Cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. For all you brought me through, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kita, warta kita dalam seminggu sepekan. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Hana Oktavia. Tuhan Yesus memberkati, panjang umurnya, sehat badannya. Tidak ada pengumuman tambahan, saya serahkan kembali pada hambanya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Hana Oktavia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala, kita akan bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik yang memberikan kesempatan buat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Seperti janji kebenaran firman-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali, baik dalam ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua maupun juga ibadah-ibadah komisi. Tuhan Allah sumber kehidupan kami memberkati. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga untuk gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat Tuhan yang hidup berpadanan dengan Kristus, mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati juga buat saudara kami Ibu Hana Oktavia yang pada hari ini Tuhan tambahkan usia. Kami berdoa Tuhan biarlah tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan, mari Engkau memberkati kesehatannya, keadaan yang baik, bahkan segala kerinduan, harapan, cita-cita masa depannya, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat
anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan berkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan, apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, profesi, pelayanan, bahkan studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami yang sedang mengalami kesulitan soal perekonomian. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau yang akan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami, membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran-Mu yang melimpah dan mencurahkan berkat dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi, kami mohon pertolongan-Mu buat Indonesia. Biar Indonesia tetap survive, Indonesia tetap tegak di tengah-tengah masa-masa sukar perekonomian dunia. Biar Indonesia tetap mengalami surplus dalam neraca perdagangannya. Tuhan yang memberkati keadaan perekonomian Indonesia, biar tetap dalam keadaan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, rongrongan politik dari orang-orang yang coba hendak menjatuhkan pemerintahan. Kami berdoa biar tangan Allah yang memelihara pemerintahan kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan-pemerintahan daerah-daerah. Biar sungguh-sungguh Indonesia dalam keadaan terpelihara anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tim medis yang bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Biar semuanya dapat berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh penanganan bisa maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai hari-hari kami. Dan berikan kami hati yang semakin intim dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, untuk kami bergaul akrab dengan Tuhan. Semakin bertumbuh roh kami di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.